Selamat pagi saudara-saudari semua. Sangat gembira melihat banyak yang bersama dalam renungan pagi. Kemarin ada pertanyaan yang sulit dijawab, yaitu Pastor Joshua memberi semangat untuk mengikuti renungan pagi, tapi Simo menyuruh agar istirahat lebih banyak. Jadi kalian mendengar siapa? Dan di keluarga saya jawabannya sangat sederhana dalam menghadapi masalah ini. Murid siapa akan mendengar siapa? Aku muridnya Pastor Joshua, maka aku akan mendengar Pastor Joshua. Kalau aku muridnya kalau Loretta muridnya Simo, maka dia akan mendengar dia. Jadi kemarin Simo ada bertanya, adakah kalian beristirahat? Istri saya berjawab, ya ada. Dan Pastor Joshua bertanya, adakah kamu datang renungan pagi? Aku bilang, ya ada. Dan Pastor Joshua bilang, anak yang baik. Kita sebagai saudara harus berpegang pada firman Allah. Pagi hari ini, begitu melihat di arena banyak orang yang datang, sangat bersyukur. Saya yakin semua sangat merindukan. Yang merindukan akan mendapatkan. Kita lihat di Lukas pasal 8. Masuk paragraf pertama ayat 1 sampai dengan 18. Yesus dengan perumpamaan mengajarkan kerajaan surga, kerajaan Allah. Kemudian 19:21, 22 sampai 25, kemudian 26 sampai dengan 39. Dan yang terakhir 40 sampai akhir 56. Kita lihat di poin pertama. Kita baca dari ayat 1 sampai dengan 18. Hari ini kita baca. Tidak lama setelah itu Yesus berkeliling dari kota ke kota, dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama dengan dia, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusya, bendahara Herodes, Susana, dan beberapa perempuan lain. Perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang dari kota ke kota, menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah dia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan padinya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak oleh orang dan burung-burung di udara, makanya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapatkan air. Sebagian lagi jatuh di tanah bersemak, dan semak itu bertumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berkata, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Murid-muridnya bertanya kepadanya, apa maksud perumpamaan itu? Lalu ia menjawab, kepadamu diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Inilah perumpamaan itu. Benih itu adalah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan ialah orang yang mendengarnya, kemudian datanglah iblis untuk mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah berbatu-batu itu adalah orang yang setelah mendengar firman itu dan menerima dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar, mereka percaya sebentar saja, dalam masalah percobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu dan bertumbuh, selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka menghasilkan buah yang tidak menghasilkan buah yang matang. Silakan baca sampai di ayat 18.
Yesus mengajar dari kota ke kota. Yesus tidak berhenti di satu tempat. Dia dari desa ke desa, dari kota ke kota, mengajarkan Injil Kerajaan Allah. Di sini dia membawa 12 muridnya, 12 angka yang sempurna, dan dia membawa murid-muridnya di berbagai tempat untuk mengajar Injil Kerajaan Allah. Agar di berbagai banyak tempat orang mengalami kerajaan Allah dan mereka bisa masuk. Bukan hanya mengajar tentang firman Allah, dan juga mengajarkan tentang kuasa Allah. Jadi pengajaran dan kuasa bersama pun dinyatakan. Dan juga ada beberapa perempuan yang menjadi kesaksian baginya, yaitu salah satunya Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Kesaksian ini yang disebutkan Yesus kepada muridnya Yohanes, yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, dan mengusir roh jahat. Ini membuktikan bahwa Yesus yang datang, dan Yesus bersama murid-muridnya dan dari kota ke kota memberitakan kerajaan Allah. Dan juga ada satu tempat yang satu istimewa, Yesus sangat terkenal agar orang bisa melihat kerajaan Allah dan bisa mengalami kerajaan Allah. Tapi mengapa ada mengajarkan dengan perumpamaan? Waktu kita membaca ayat ini, mengapa kita bertanya mengapa harus menggunakan perumpamaan sehingga kita tidak mengerti? Sepertinya ada sesuatu yang ingin aku berikan tetapi aku tidak mau memberikan. Sesungguhnya kamu mau memberi atau tidak? Kamu mau berkata-kata mengajar atau tidak? Mengapa bisa demikian? Kita kembali melihat. Ketika banyak orang berbondong-bondong datang, Yesus menggunakan perumpamaan. Perumpamaan ini juga sangat kita kenal. Dan juga perumpamaan ini ditulis dalam Alkitab sangat jelas. Kita setelah membaca maka mengerti apa yang di dalam perumpamaannya itu. Jadi saya tidak banyak menjelaskan karena kita semua memahami. Tetapi di mana ada masalah, Yesus berbicara tetapi banyak orang yang tidak mengerti. Maka Yesus berseru, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Kalau kamu di arena itu, bagaimana perasaanmu? Sepertinya satu hal yang sangat penting. Karena siapa mempunyai telinga harus mendengar, tetapi tidak mengerti. Apa maksudnya? Maka ada di sini manusia mulai berunding, tetapi bersyukur ada muridnya Yesus di ayat di ke-9, muridnya bertanya, apa maksud perumpamaan itu? Kita lihat yang penting bagi murid-muridnya yaitu apa? Kamu bisa berkata kamu adalah murid. Semakin banyak kamu bertanya, kamu semakin menjadi murid-murid yang baik. Para pastor yang dari luar, kamu harus sering-sering bertanya kepada Pastor Joshua. Semakin bertanya maka semakin mengerti dan semakin mendekat. Kamu lihat di sel membermu, kalau dia tidak bertanya kepadamu,
Dan kamu lihat lagi kalau seorang anggota selmu, segala sesuatu dia bertanya kepadamu, maka hubungannya dengan kamu akan semakin erat. Jadi bertanya itu sangat penting. Murid-muridnya bertanya kepada Yesus, maka Yesus memberitahukan rahasia dari kerajaan Allah. Dia berkata, ia menjawab, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang lain hal itu diberitakan dengan perumpamaan. Mengapa demikian? Karena kerajaan surga di surga, dan kerajaan surga tidak semua orang bisa mendapatkan. Kuncinya di mana? Murid bertanya, maka diberitakan kerajaan surga. Yang kita harus bertanya, mengapa orang banyak tidak bertanya? Sesungguhnya kalau tidak mengerti boleh bertanya. Yesus dengan umum setelah dia mengajar, dan para pendengar boleh bertanya, "Guru, apa maksud yang kamu ajarkan?" Seperti kalau di arena ini ada seseorang bertanya, guru bertanya kepada Yesus, apa artinya? Yesus tidak akan seperti Pastor Debera, aku tidak akan mengajarmu. Saya yakin tidak. Yesus akan memberitahukan rahasianya. Jadi, kuncinya di mana? Mengapa kamu bisa bertanya? Karena kamu ingin tahu jawaban. Kamu ingin mengerti, kamu ingin bisa paham. Ini melambangkan di dalammu ada merindukan akan Yesus. Kerajaan surga diberikan kepada orang yang merindukan. Yang merindukan akan mendapatkan. Yang tidak merindukan tidak akan mendapatkan. Walaupun di depan matamu, sekali kamu memandang, kamu tidak akan melihat, kamu mendengar, kamu tidak mengerti, yaitu kamu tidak merindukan dan juga tidak punya iman. Jadi Yesus di umum dengan perumpamaan mengajar. Yang merindukan, yang percaya akan mendapatkan. Puji Tuhan, murid-muridnya juga orang yang merindukan. Jadi mereka bertanya. Mereka bertanya, mereka mendapatkan. Saudara-saudari semua, hari ini adakah kerinduan di dalam kita? Semakin kamu merindukan, semakin kamu mendapatkan. Berbahagialah orang yang merindukan, karena kerajaan Allah adalah empunyamu. Yesus menggunakan perumpamaan setelah dia mengajarkan perumpamaan ini. Di ayat 16 dia berkata, tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutup dengan tempayan, dan juga tidak akan menetapkan di bawah tempat tidur, pasti akan ditempatkan di kaki dian. Demikianlah kerajaan Allah. Tidak selamanya untuk disembunyikan. Kamu lihat masa dari kerajaan surga, salah satu dia setelah umum seperti pelita yang menerangi semua orang. Di segala segi, tidak semua orang mendapatkan. Jadi kita di gereja sering-sering punya perasaan ini. Mengapa di dalam hidup seseorang begitu banyak mukjizat? Kita merasa orang lebih mengasihi orang itu, bukan? Para pastor, adakah kalian merasakan ini? Allah lebih mengasihi Pastor Joshua. Mungkin kamu bertanya, mungkin rupa kita berbeda dengan dia.
Jadi banyak orang merasa Yesus lebih mengasihi aku. Jangan. Kerajaan Allah demikian. Dia menerangi semua orang yang mencari Dia. Tetapi yang merindukan akan lebih mendapatkan. Pastor Joshua sangat merindukan Allah dan keseriusannya terhadap Allah melebihi semua orang. Allah serius terhadapmu, maka Allah akan serius terhadapmu. Ini yang diajarkan Yesus tentang perumpamaan. Kita lihat di paragraf kedua 19 sampai dengan 21. Kita baca pertama. Ibu dan saudara-saudara Yesus datang kepadanya, tetapi mereka tidak dapat mencapai Dia karena banyak orang. Orang memberitahukan kepadanya, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu denganmu. Tetapi Ia menjawab mereka, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Bagi kita sulit dimengerti, Yesus, mengapa kamu tidak peduli akan mereka? Bukankah Yesus, kamu tidak menghormati orang tuamu, sekarang ibu mencarimu, seperti kamu tidak peduli akan dia. Bukankah kita harus melakukan di perintah yang dari 10 perintah Allah, perintah yang ke-5 dikatakan orang yang merindukan akan mendapatkan kerajaan surga. Dan kita mengadakan hubungan dengan kerajaan surga, dan masuk kerajaan itu hanya satu jalan, yaitu Yesus. Dia adalah jalan kehidupan. Dia adalah hidup, jalan kebenaran dan hidup. Tapi mengapa hubungan? Apakah ada perbedaan? Di ayat ini kita bisa melihat ada orang yang mengadakan hubungan dengan Yesus. Ada murid yang mengadakan hubungan dengan Yesus. Dan juga hubungan dengan perempuan-perempuan yang mengikutinya. Di ayat 19, datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus, hubungan mereka dengan keluarganya. Dan menggunakan ini memberitakan tentang hubungan dalam keluarga. Sesungguhnya hubungan yang biasa saja. Yang dipenting, adakah orang banyak yang bisa masuk kerajaan Allah? Mereka tidak berani mendekat, mereka tidak merindukan. Berbeda jauh dengan murid-muridnya, murid-muridnya sangat dekat. Jadi mereka bertanya, bukankah kita harus lebih dalam lagi dalam hubungan? Hubungan seperti keluarga Yesus. Maka Yesus menjawab, siapa keluargaku? Siapa yang lebih dekat padaku? Yaitu mereka yang mendengar firman Allah dan melakukannya. Mendengarkan firman Yesus dan melakukannya. Maka hubungannya yaitu seperti saudara Yesus dan saudara-saudara Yesus. Kuncinya setelah mendengar, melakukan. Bukan setelah mendengar, berlalu. Jadi mendengar itu sangat penting. Itu yang ingin diberitahukan oleh Yesus. Hari ini apakah kita adalah murid? Kalau kita murid, maka kita harus mengadakan hubungan seperti keluarga, yaitu mendengar firman Allah dan melakukan firman Allah. Bukan hanya mendengar firman Yesus, tetapi juga melakukan firman Yesus. Kalau kamu hanya mendengar tidak melakukan, kamu jangan bertanya.
Kita dalam pengembalaan juga ada pengalaman demi kita. Seorang anggota saya bertanya, apakah aku harus berhenti kerja? Kamu menjawab, jangan. Dan besoknya dia telepon sama saya, ketua sel, saya telah berhenti bekerja. Bukankah kamu ingin memukul dia? Kamu bertanya, tidak melakukan. Jadi untuk apa kamu bertanya? Itu alasannya. Mohon Tuhan untuk menolong kita. Kita harus bisa menjadi orang yang bisa bertanya, mendengar, dan melakukan. Maka kita akan menjadi sungguh-sungguh keluarga Yesus. Dan sangat erat dengan Dia. Kita lihat 22 sampai dengan 25. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka, dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, guru-guru, kita binasa. Ia pun bangun dan menghadik angin dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air itu pun mereda dan danau itu menjadi reda. Lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran, lalu berkata seorang dengan yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga ia memberikan perintah kepada angin dan air dan mereka pun taat kepadanya. Suatu hari Yesus naik ke dalam perahu. Di sini setelah mereka berlayar, datanglah taufan. Ayat ini sangat saya suka. Kalau ini difilmkan sangatlah luar biasa. Begitu besarnya taufan. Dia bisa terus tertidur. Di sini Yesus ingin mencoba iman para murid-muridnya. Murid-murid punya kerinduan. Murid bisa bertanya. Mereka termasuk dalam keluarga Yesus. Sekarang sampai di satu tempat. Sesungguhnya Yesus itu siapa? Jadi kita mengikuti berjalan dalam Yesus, kita selalu bertanya pertanyaan ini, siapa gerangannya Yesus ini, dan terus berkembang. Pengenalan kita dengan Allah masih terus dalam pengejaran. Dalam suatu hari kamu berhenti bertanya, maka perkembangan pun suatu hari kamu akan mengenal firman Allah, maka kamu akan berhenti bertumbuh. Seberapa besarnya Allah? Pertanyaan ini akan melebihi apa yang kita pikirkan. Allah lebih besar dari apa yang kita bayangkan. Saya ingat Pastor Joshua pernah memberi semangat saya. Adina, kamu harus percaya. Kamu jangan khawatir. Sebab Allahmu selamanya akan lebih besar dari pikiranmu. Jadi, nama saya Adino, dalam bahasa Kantonis orang gila. Atino. Jadi kamu harus gila-gilaan untuk mengejar Allah, maka Allahmu akan lebih besar lagi kuasanya di dalam hidupmu. Murid-murid mengikuti Yesus di sini menghadapi taufan. Sirnalah iman mereka. Iman mereka terhadap Yesus, yaitu Yesus yang menyembuhkan. Dia mengenal Yesus, yaitu Yesus yang mengajar dan berkata-kata tentang perumpamaan. Murid-muridnya dalam gambaran ini
Yesus benar bisa menyembuhkan seperti seorang tabib. Dia tabib yang sangat lihai dan sangat besar. Yang dikatakan Yesus yang diajarkan lebih berkuasa dari orang Farisi. Yesus berdoa berkuasa. Sekarang topan, perahu hampir tenggelam. Bagaimana ini? Apakah Yesus terbangun? Siapa itu Yesus? Akhirnya Yesus menghentikan angin badai. Pada saat Yesus meredahkan angin topan itu, mereka jadi ketakutan. Mengapa? Mereka sangat terkejut. Orang ini, Yesus, dia pun angin dan air pun taat kepadanya. Siapakah dia sesungguhnya? Siapakah gerangan orang ini? Ini pertanyaan murid-muridnya. Di dalam hati kita pun akan agak heran. Bukankah kamu murid-muridnya berkata tahu akan Yesus adalah Mesias sehingga meninggalkan perahu-perahunya mengikuti Yesus, dan sekarang marah curiga dan bertanya siapakah itu Yesus? Ini situasi kita. Karena pengertian kita ada keterbatasan. Mengikuti kita tidak bisa ikut. Tapi Allah punya belas kasihan. Dia tahu siapa yang ingin terus mengikutinya. Saudara semua, kita mengikuti Allah sampai pada akhirnya. Kita tahu siapa Yesus, dan juga kita harus lebih lagi beriman. Yesus lebih besar dari kita pikirkan. Selamanya mengikuti, selamanya mengejar, selamanya untuk taat. 26 sampai dengan 4. Dari ayat 26 sampai dengan 38 silakan dibaca ya. Saya baca. Lalu mendaratnya Yesus mendengarkan orang-orang di tanah Gerasa yang terletak di seberang Galili. Setelah Yesus mendarat di darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasukan oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah tetapi dalam perkuburan. Ketika melihat Yesus, ia berteriak lalu bersyukur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Aku memohon kepadamu, jangan engkau menyiksa aku." Lalu berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu, dan karena sering roh itu menyeret ia, maka untuk menjaganya dia dirantai, dibelenggu. Tetapi ia memutuskan segala pengikat itu dan dihalau oleh setan itu di tempat ke tempat yang sunyi. Dan Yesus bertanya kepadanya, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Legion," karena ia kerasukan banyak setan. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ingin memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Adalah di sana sejumlah besar babi sedang mencari makan di lereng gunung, dan setan-setan itu meminta kepada Yesus supaya ia diperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluar setan-setan itu dari orang itu memasuki babi itu. Kawanan babi itu terjun ke dalam jurang, ke dalam danau, lalu mati lemas. Beberapa penjaga babi itu melihat apa yang terjadi. Mereka lari lalu menceritakan hal itu ke kota dan di kampung-kampung sekitar. Dan keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang ditinggalkan setan-setan itu duduk di kaki Yesus. Ia telah berpakaian dan sudah waras. Maka takutlah mereka. Silakan baca sampai di ayat 39. Tadi saya katakan nama saya adalah orang gila. Sekarang mujizat tercatat di Alkitab. Di sini Yesus datang ke tanah Gerasa. Di situ ada orang yang kerasukan setan, dia muncul. Orang itu bukan orang kerasukan seperti biasanya. Ia kerasukan setan sangatlah serius. Di dalamnya banyak sekali setan.
Dia seperti membawa kuasaan gelap. Kuasa gelap menghalangi untuk masuk di dalam mereka. Seperti bertentangan dengan kerajaan surga. Tapi Yesus dia datang. Orang yang kerasukan setan itu datang di hadapan Yesus. Dia telanjang. Dia tidak tinggal di rumah, tapi dia tinggal dalam pekuburan. Sederhana katakan, orang hidup setengah manusia, setengah setan. Di dalam hidup, adakah kita hidup seperti setengah manusia, setengah setan? Tapi Yesus mencari dia. Ada Yesus, ada harapan, ada jalan keluar. Orang ini selamanya tidak ada harapan. Dia bukan hanya seperti setengah manusia, setengah setan, malah dia dirantai. Yesus datang. Yesus bertanya kepada siapa? Siapakah namamu? Sesungguhnya Yesus bertanya kepada siapa? Saya mengira Yesus bertanya pada orang ini. Tapi setan-setan itu berebut untuk menjawab. Sesungguhnya orang ini telah kehilangan kebebasan. Maka setan-setan itu menjawab, namanya legion, karena ia kerasukan banyak setan. Yesus mengusir mereka. Dan setan-setan ini meminta kepada Yesus, jangan suruh aku pergi, izinkan aku untuk memasuki babi-babi itu. Di sini ada kata, saudara-saudari semua, kita harus bertobat. Kita jangan terjun ke jurang. Yang sesungguhnya yang terjun ke jurang itu adalah babi. Jadi kata Kantonis, babi goblok jangan terjun. Kita jangan menjadi babi goblok, hanya babi goblok saja yang bisa terjun ke jurang. Perkumpulan setan itu masuk ke dalam babi. Akhirnya mereka terjun dari tepi jurang ke dalam danau. Orang itu sadar. Di sini ada gambaran yang spesial pun terjadi. Mengalami begitu besar keajaiban. Orang-orang Gerasa itu malah meminta Yesus untuk meninggalkan tempat mereka. Kita akan bertanya mengapa. Kalau hari ini Yesus ada di tengah-tengah kita, kita sangat ingin untuk menjamah Yesus. Kita akan menghalangi Yesus agar tinggal bersama kita lebih lama lagi. Tetapi mengapa mereka malah meminta Yesus meninggalkan mereka? Karena takut. Apa yang mereka takuti? Takut hidup mereka berubah. Mereka adalah mereka yang memelihara babi. Babi adalah binatang najis. Orang Israel tidak akan memelihara babi. Di sini, di tempat ini adalah percampuran orang Israel dan orang bangsa asing. Dan sehingga banyak juga orang Israel demi mencari uang, mereka pun akan memelihara babi. Babi sangat penting bagi mereka. Jadi mengapa setan-setan ini meminta untuk mereka memasuki babi-babi itu? Tujuan agar penduduk situ mengusir Yesus. Bagi orang Gerasa, uang lebih besar, lebih penting daripada Yesus. Di sini, saudara semua, di dalam hidupmu, apakah Yesus besar atau uang yang lebih besar daripadamu? Kalau
di dalam hatimu yang besar itu uang, maka kamu tidak bisa tinggal di dalam Yesus. Di dalam hatimu, kalau kamu Yesus lebih besar daripada uang, maka kamu diberkati. Sebab Tuhan ada di dalammu untuk membebaskanmu, untuk memerdekakanmu. Uang hal yang setia. Tetapi kalau kita melihat dia lebih besar daripada Allah, maka uang akan menjadi jahat. Tapi Allah kalau lebih besar daripada uang, maka uang adalah senjata yang bisa kita pakai dengan baik. Orang Gerasa kehilangan Yesus. Mereka melihat harga dari babi-babi itu. Dan orang gila Gerasa ini, dia mengalami karunia Allah. Dia berbeda dengan orang-orang Gerasa. Hidupnya diubah. Dia mengelilingi kota, memberitakan segala hal yang telah diperbuat oleh Yesus. Di dalam hatinya, Yesus lebih besar daripada uang, bahkan Yesus lebih besar dari dunia. Jadi dia diselamatkan. Saudara-saudari semua, Yesus kita, adakah lebih besar dari apa yang ada di dalam hati kita? Kita lihat di 40 sampai dengan akhir. Baca. Ketika Yesus kembali, orang-orang banyak menyambut dia sebab mereka semua menanti-nanti dia. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia kepala rumah ibadah, sampai tersungkur di hadapan kaki Yesus. Ia memohon kepadanya supaya Yesus kedatang rumahnya. Sebab anak perempuannya yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati dalam perjalanan. Yesus berdesak-desak orang banyak. Adalah seorang perempuan yang 12 tahun menderita pendarahan dan tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekat Yesus dan di belakang dan menjabat jubahnya. Seketika juga berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, siapa yang menjamahku? Dan karena tidak ada yang mengakui, berkatalah Petrus, Guru, orang banyak mengerumunimu dan mendesak engkau. Tetapi Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada yang keluar dari diriku. Ketika perempuan itu melihat mereka bahwa perbuatannya diketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dan bahwa ia seketika juga sudah menjadi sembuh. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadah itu dan berkata, anakmu sudah mati, janganlah engkau menyusah-nyusahkan guru. Tetapi Yesus mendengar dan berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja, anakmu akan selamat. Setiba di rumah Yairus, Yesus telah tidak memperbolehkan seorang pun ikut dia masuk dengan dia, kecuali Petrus, Yohanes dan Yakobus dan ayah anak itu serta ibunya. Semua orang itu menangis dan meratapi anak itu, akan tetapi Yesus berkata, jangan menangis, ia tidak mati tetapi tidur. Baca terus sampai 56. Di sini ada cerita Yesus mau ke rumah Yairus untuk menyembuhkan anaknya. Tetapi ada perempuan yang menjamah jubah Yesus. Perempuan pendarahan ini, perempuan ini menjamah dia, langsung disembuhkan. Jadi Yesus di banyak orang mengajar apa itu iman. Apa itu iman? Yesus bisa bertumbuh di mana saja. Iman bukan tumbuh di dalam pikiran kita. Iman itu didirikan dari firman Allah. Jadi kita orang Kristen haruslah sering-sering membaca Alkitab. Iman itu datang dari firman Allah. Perempuan ini mengapa bisa terpikir untuk menjamah Yesus untuk disembuhkan? Itu adalah iman. Siapa yang mengajar dia? Siapa yang memberitahukan dia?
Apakah dia dalam mimpi mengatakan hal ini? Tidak. Orang Israel, pakaian mereka mempunyai jubah atau puncak-puncak. Dalam Alkitab akan ada matahari yang adil dan sinarnya membawa kuasa kesembuhan. Sinar ini hampir sama dengan puncak atau jubah. Maka perempuan itu berkata, jika engkau adalah Mesias, maka engkau adalah membawa kekuasaan. Maka pakaianmu akan membawa kesembuhan. Maka dalam hati perempuan, asal aku jamah saja jubahnya, maka aku disembuhkan. Kalau dia bukan Mesias tapi melihat apa yang dilakukan dan dikatakan Yesus dia adalah Mesias, jadi aku harus berusaha untuk menjamah jubahnya. Dan pada saat itu perempuan pendarahan itu dia najis menurut peraturan dari Yahudi. Mereka kalau untuk kontak dengan orang lain, dia pun harus berkata, aku najis agar orang bisa menyingkir darinya. Untuk menjamah jubah Yesus itu hal yang sulit. Mungkin berkata, aku najis, maka orang meninggalkan dia, dan sehingga ia bisa di hadapan Yesus. Tapi kalau dia orang Farisi berkata, aku najis, bertemu dengan orang Farisi, maka orang Farisi, maka dia akan menyingkir sehingga tidak bisa menjamah. Jadi dia dengan mencuri-curi untuk menjamah. Pada saat dia bertemu, kalau dia orang yang najis, maka dia akan dipukul mati. Menghadapi bahaya apapun, dia berusaha untuk menjamah sebab dia percaya. Akhirnya sekali menjamah, maka sakitnya disembuhkan. Maka Yesus mengumumkan hal itu. Imanmu menyelamatkanmu. Imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Ini dikatakan juga untuk orang umum. Yesus agar orang umum tahu apa itu iman. Percaya akan firman Allah, melakukan firman Allah, percaya Yesus, itulah iman. Mendeklarasikan di level yang kedua, perempuan itu disembuhkan. Pergilah dengan selamat, kalian jangan menyusahkan dia. Segala yang memalukan telah disembuhkan Yesus. Pada saat itu dia hendak pergi untuk melayani anaknya yang sakit itu. Yesus mengajarkan tentang iman. Kembali lagi datang percobaan masalah yang lebih besar. Dikatakan, anakmu sudah mati. Orang mati apakah sudah bisa disembuhkan? Jadi di sini dikatakan, anakmu sudah mati, janganlah engkau menyusahkan guru. Tapi Yesus, dia bukan hanya menghentikan angin badai, tetapi dia yang memberi hidup. Yesus bukan hanya jalan. Dia bukan hanya kebenaran. Dia lebih lagi adalah hidup. Jadi dilihat kisah ini, kamu bisa melihat yaitu jalan kebenaran dan hidup. Kita harus bertumbuh dalam kebenaran ini, berdiri dalam kebenaran hidup ini, sebab kita tahu Yesus adalah sumber dari hidup. Maka pada anak perempuan ini bertemu dengan Yesus, dia hidup kembali, hidup di dalam tangan Yesus. Saudara-saudari semua, mata kita harus demikian juga terbuka. Kita harus memandang pada Yesus, kembali mengenali Yesus, siapa Yesus. Dan lebih lagi di dalam hati kita harus mengambil keputusan
Di dalam hatimu Allah, di dalam hatimu Yesus seberapa besarnya? Apakah dia lebih besar dari uang, dari dunia ini di dalam hatimu? Kita lihat firman ini. Berkat Yesus, hidup Yesus, dan juga memberkati kalian, hubungan Yesus lebih dekat lagi ada pada kita semua. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Saudara-saudari semua, kita pada hari ini memberitahukan kita Yesus adalah jalan menuju surga. Dan bagaimana hubungan kita dengan Yesus? Kita percaya saudara semua yang datang di sini dengan membawa kerinduan. Tetapi seberapa ada kelemahan dalam hidup kita. Saya mengundang semua untuk meraba hati kita, berdoa untuk hidup kita, mendengar dan melakukan seperti keluarga Yesus. Bagi kita yang tidak bisa mendengar, bisa melakukan, semua ini kita beritahukan kepada Yesus. Mari kita berdoa untuk hidup kita, agar kesusahanmu kamu beritahukan Yesus, dia Allah yang berkuasa. Pasti mujizat ini ada pada kita semua. Tuhan, kami berterima kasih dan kami deklarasikan hati kami hanya dipenuhkan oleh-Mu. Semua ketakutan pergi dari kami. Tuhan, kami juga stres menghadapi pemimpin. Kami tidak berani bertanya, tidak berani berkata-kata. Tuhan, kami harus mengalami terobosan ini pada saat kami tidak mengerti. Kami mau berkomunikasi dan juga kami mendengar, tetapi kami tidak melakukan. Tuhan, kami sangat merindukan setelah kami mendengar, kami melakukan. Tuhan, ambil semua kedagingan kami, nafsu kami, dan juga terhadap konsep dalam keuangan. Tuhan, kami mengaku kami mengasihi uang lebih banyak mengasihi Engkau. Tuhan, ampunilah kesalahan kami. Dan kami juga sama dalam perahu. Tuhan, kami deklarasikan segala kesulitan kami ada di hadapan-Mu. Semua itu diselesaikan. Tuhan, beri kami iman sorgawi. Semua mengundang untuk mengangkat tangan kita, mohon Tuhan untuk memberi iman kita. Anak-anakku, jangan takut, percaya saja. Percaya saja, kamu akan diselamatkan. Jangan. Tuhan, iman ini harus ada pada kami semua. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih. Dan juga kami lebih banyak lagi dengan iman mengalami mujizat-Mu. Haleluya.
Tuhan, kami buka hati kami, pejamkan mata kita. Tuhan, kami mau menerima kasih dan iman, agar kami berjalan dalam jalan kehidupan. Kalau tanpa kasih-Mu, tanpa iman yang daripadamu, Tuhan, kami tidak sanggup untuk berjalan. Terlebih lagi pada saat kami mengadakan komunikasi dengan pemimpin kami, tekanan yang kami hadapi, menghadapi kesulitan, menghadapi iman, kami membuka tangan kami serahkan semua ini kepada Engkau. Roh Kudus, mohon Engkau datang. Engkau sangat besar daripada apa yang kami pikirkan. Engkau maha besar. Engkau mengasihi kami, anak-anakku. Jangan takut, percaya saja. Roh Kudus, mohon Engkau lebih dalam lagi bekerja di dalam kami. Di dalam konferensi ini, yang kami alami, yang kami terima, agar kami membawa iman ini, membawa kasih-Mu, berbagi dengan orang lain. Engkau di dalam hidup kami membuat karya yang sangat besar. Roh Kudus, kami serahkan diri kami kepada Engkau. Bekerjalah. Roh Kudus yang terkasih, bekerjalah dalam pekerjaan Engkau, agar iman kami menjadi tanah yang baik. Firman-Mu ada di dalam hati kami. Lebih lagi tertanam di dalam hati sanubari kami. 30 kali lipat, 50 kali lipat, 100 kali lipat, terus bertumbuh, terus bertambah. Roh Kudus, kami mengasihi Engkau. Roh Kudus, kami perlu akan Engkau. Kasih dan percaya, berjalan dalam pohon kehidupan. Tuhan, kami mau berkorban. Tuhan, kami mau berkomunikasi. Kami mau membuang segala ketakutan kami. Kami mengasihi Engkau. Kami melepaskan segala keuangan kami dan segala kekhawatiran kami, sebab Engkau menyertai kami, Allah yang menghentikan angin dan badai. Tuhan, kami mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan. Bekerjalah dalam hidup kami dengan pekerjaan-Mu yang ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus, memberkati saudara-saudari semua. Hatimu adalah tanah yang baik. Firman Allah ada di dalam hatimu, menambah akan kerinduan-Mu. Lebih banyak lagi kasih memenuhimu menghadapi segala masalah. Allah memberikanmu iman untuk menyelesaikan. Setiap mengalami ujian iman, kamu akan berhasil. Kamu akan mengalami dengan Allah. Kasih Allah akan memenuhimu dalam hal segala yang kamu hadapi. Kamu mengalami Allah yang maha besar. Dan juga agar lebih banyak lagi orang berjalan dalam pohon kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Amin. Kita renungan pagi sampai di sini.